Salam saudara, kembali lagi kita berada di program Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin di hari Senin tanggal 3 Maret. Hari ini kita baca di Roma 4 saudara, ayat 1 sampai 25 saudara. Karena panjang kita bisa baca di rumah masing-masing. Dan di sini diceritakan tentang perikopnya berkata tentang Abraham dibenarkan karena iman, saudara. Jadi bagaimana iman ini tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita lekat oleh karena iman. Bagaimana kita boleh diselamatkan juga oleh karena iman, saudara. Kita boleh mencontoh Abraham, bagaimana Abraham dalam menjalani kehidupannya, bagaimana Tuhan menjanjikan kepada Abraham bagaimana dia akan menjadi bapa dari segala bangsa, keturunannya akan banyak, keturunannya sebanyak pasir di pantai, juga sebanyak bintang di langit, saudara. Tetapi kenyataannya yang dilihat secara logika tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Bagaimana waktu itu kalau kita boleh membaca tentang kisah Abraham, bagaimana Abraham mempunyai istri yang sudah tua. Ini kita bacakan ayat 19, saudara, saya bacakan. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Jadi usia Abraham sudah 100 tahun dan terlebih lagi rahim Sarah sudah tertutup. Jadi rahim istrinya sudah tertutup. Abraham juga sudah tua. Jadi secara logika, secara logisnya itu tidak mungkin, saudara, untuk Abraham mempunyai keturunan yang banyak. Tetapi Abraham meyakini bahwa apa yang terjadi kepada dia sebaliknya. Di ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Jadi sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Jadi itu adalah iman, saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan dasar dari segala sesuatu yang belum nyata, saudara. Tetapi iman ini adalah kepercayaan kita kepada Tuhan bahwa janji Tuhan, seperti Abraham mempercayai bahwa janji Tuhan ini adalah iya dan amin. Bagaimana dia tetap percaya. Di ayat 21 saya bacakan juga, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ini yang dipercaya oleh Abraham, bahwa dia sangat yakin bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Jadi bukan oleh apa yang dia lihat, apa yang ada, tetapi dia percaya, dia yakin bahwa janjinya Tuhan pasti akan terjadi. Dan dia yakin Allah adalah Allah yang maha kuasa dan tidak ada satupun yang dapat membatalkan janji-janji Tuhan. Dan itulah iman yang dilakukan oleh Abraham, saudara. Bagaimana akhirnya Abraham bisa dikatakan sebagai bapa orang beriman, karena Abraham punya iman yang luar biasa. Bagaimana dia menetapkan hatinya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan oleh karena iman juga Abraham dibenarkan oleh Tuhan, saudara. Seperti yang kita baca ayat 5 di pasal 4 ini. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka,
iman yang diperhitungkan menjadi kebenaran. Jadi bagaimana iman ini menjadikan Abraham sebagai orang yang benar, saudara. Iman, saudara, adalah bagaimana kita mempercayai Tuhan melebihi dari apapun, saudara. Melebihi dari logika, melebihi dari apa yang kita lihat, melebihi dari apa yang terjadi, melebihi dari kenyataan yang ada di dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita tetap berpegang teguh, tetap percaya, yakin bahwa Tuhan Allah kita Allah yang berkuasa, Allah yang tidak pernah gagal, dan kita tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah iman percaya kita kepada Tuhan. Bahkan melalui iman juga kita boleh diselamatkan, melalui iman kita juga boleh dibenarkan dan boleh nantinya masuk ke surga bersama dengan Tuhan Yesus. Itu semua juga oleh karena iman, bukan oleh karena kekuatan kita, bukan oleh karena apa yang kita lakukan, bukan oleh karena kebaikan kita, tapi oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita boleh diselamatkan. Semuanya oleh karena iman akan kasih setia, kasih karunia Tuhan kepada kita. Kita boleh baca itu di Efesus, saudara. Bisa dibuka di Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin, saudara. Jadi oleh karena iman kita boleh diselamatkan. Oleh karena iman kita boleh ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena kebaikan kita, bukan oleh karena perbuatan kita. Itu semua oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kasih setianya Tuhan, kasih karunia-Nya Tuhan. Oleh sebab itu kita sama sekali tidak bisa memegahkan diri kita. Kita sama sekali tidak bisa menyombongkan diri kita, karena bukan oleh karena perbuatan kita, bukan oleh karena kebaikan kita, bukan oleh karena apa yang kita lakukan, tapi semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan kita boleh diselamatkan. Dan biarlah itulah menjadi iman kita, saudara. Bagaimana kita percaya selalu kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara. Itulah yang menyelamatkan kita. Seperti kita juga pernah membaca tentang orang yang disalib di sisi Tuhan Yesus, bagaimana dia saat-saat terakhirnya dia percaya kepada Tuhan, walaupun pada saat itu dia tidak pernah mempelajari Alkitab, dia juga tidak melakukan perbuatan-perbuatan baik, tapi oleh karena percayanya kepada Tuhan, maka apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa saat ini juga, hari ini juga kau akan ada di Firdaus bersama denganku, dan saat itu juga dia diselamatkan oleh karena imannya, saudara. Bukan oleh karena perbuatannya, tapi oleh karena iman percayanya kepada Tuhan Yesus, maka dia boleh diselamatkan. Amin, saudara. Biarlah pada hari ini kita boleh lebih lagi memperkuat iman kita, percaya kepada Tuhan, iman kita, keyakinan kita untuk percaya lagi kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa segala sesuatu yang mustahil, segala sesuatu yang tidak mungkin, kita percaya bahwa Tuhan menjadikan bisa, karena oleh karena kebaikan dan kasih karunia-Nya Tuhan. Dan bahwa kita yang buruk ini, kita yang tidak pantas ini boleh diselamatkan oleh karena iman kita akan kasih karunia Tuhan kepada kita. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang kudus, Tuhan terima kasih atas kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu kepada kami yang boleh menyelamatkan kami, anak-anak-Mu yang seharusnya tidak pantas untuk diselamatkan, tapi oleh karena kebaikan-Mu kami mau percaya kepadamu bahwa Engkau Tuhan dan Allah kami, sehingga oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kasih-Mu kami boleh diselamatkan. Dan kami juga percaya bahwa Engkau Allah yang sungguh sangat baik. Kami mengimani bahwa rencana-Mu terhadap kehidupan kami adalah
rencana yang terbaik. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, kami percaya Engkau selalu memberikan yang terbaik kepada kami. Kami percaya bahwa rencanamu, rancanganmu ada yang terbaik bagi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan segala kehidupan kami dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin.